Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sini saya akan membuat satu buah video, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah, tugas UTS dari mata kuliah Tafsir Quran, yang akan membahas 3 surah dari Al-Quran. Yang pertama surah Al-Anfal ayat 27, yang kedua surah Al-Ahzab ayat 72, dan yang ketiga surah An-Nahl ayat 90. Yang pertama saya akan membahas surah Al-Anfal ayat 27. Ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Maksud dari ayat ini adalah supaya kita sebagai manusia, janganlah sekali-kali kita mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mengkhianati dalam artian mengabaikan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan kepada kita, amanah yang menyangkut kepada masalah duniawi, cara kita bermasyarakat, cara kita memimpin apabila kita terpilih menjadi seorang pemimpin, mencakup semua amanah yang diberikan kepada kita. Karena amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita jalankan. Yang kedua yaitu surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman azima. Innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sungguhnya kami telah mengamanahkan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, akan tetapi mereka enggan untuk menerima amanah ini karena mereka takut tidak bisa melaksanakannya. Maka kami amanahkanlah ini kepada manusia. Sesungguhnya dia manusia adalah zolim dan bodoh. Maksud dari ayat ini, Allah telah mengamanahkan satu amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, akan tetapi mereka menolak. Lantasan mereka takut tidak bisa melakukan atau tidak bisa memenuhi amanah tersebut, maka diamanahilah amanah tersebut kepada manusia, sedangkan Allah Maha mengetahui bahwasan manusia itu adalah orang zalim dan makhluk yang bodoh. Nah, dari ayat ini dapat saya memberikan sedikit penjelasan. Apabila kita bisa melaksanakan amanah-amanah yang telah diberikan kepada Allah, bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik, niscaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akan tetapi jika kita tidak dapat menjalankan amanah-amanah tersebut dengan baik, maka adalah kita termasuk orang-orang zalim dan orang-orang bodoh. Maka kita termasuk orang-orang yang celaka. Amanah tersebut diberikan Allah kepada kita, yaitu untuk menguji dan untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada kita di dunia dan di akhirat kelak. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam ayat yang ketiga, yaitu surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh
berbuat ihsan dan berbuat kebajikan, dan melarang untuk berbuat mungkar dan berbuat keji, itu supaya kita mengingat. Nah, dalam ayat ini dapat saya akan memberikan suatu kesimpulan, yaitu Allah telah menyuruh kita untuk berbuat baik dan berbuat kebajikan, dan melarang kita berbuat keji supaya kita ingat kepadanya. Nah, ayat ini menyangkut kepada keseharian kita, yaitu janganlah sekali-kali kita berbuat suatu kemungkaran, karena suatu kemungkaran itu adalah menyebabkan kita tergolong dalam orang-orang yang celaka dan orang-orang yang zalim, sesuai dengan ayat yang tadinya saya bacakan sebelumnya. Dan kita disuruh untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan itu adalah kunci dari keimanan seseorang. Karena dalam agama Islam itu adalah mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat kemungkaran. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari ketiga ayat tersebut. Di ayat pertama adalah kita hidup dunia ini, janganlah sekali-kali jika ada seseorang memberikan amanah kepada kita, janganlah sekali-kali kita mengkhianati apa yang telah diamanahkan kepada kita. Karena jika kita diberikan suatu amanah, itu adalah suatu kebanggaan, suatu keistimewaan kepada kita, karena orang itu telah berani memberikan amanah kepada kita. Terlebih lagi adalah amanah yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu kewajiban-kewajiban seperti melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, dan banyak lagi amanah-amanah yang telah diberikan Allah kepada kita. Jika amanah dari Allah saja dapat kita jalankan, apalagi amanah-amanah yang diberikan manusia kepada kita, terlebih lagi jika kita terpilih menjadi seorang pemimpin, maka kita harus menjadi pemimpin yang amanah, yaitu contohnya seperti Rasulullah SAW. Yang kedua, jika kita sanggup mengemban suatu amanah yang telah diberikan Allah kepada kita, apalagi jika ada amanah yang diberikan manusia kepada kita, karena amanah yang diberikan Allah kepada kita adalah sangat berat. Nah, jika kita sanggup mengemban amanah yang telah diberikan Allah, apalagi amanah yang diberikan manusia kepada kita, karena amanah dari manusia itu adalah amanah yang sangat ringan lah. Nah, yang ketiga, Allah telah menyuruh kita berbuat baik dan melarang kita untuk berbuat kemungkaran. Karena maksud dari surah tersebut adalah janganlah sekali-kali kita berbuat suatu kemungkaran, karena manusia saja tidak suka apabila kita berbuat suatu kemungkaran, berbuat suatu kejelekan, apalagi Allah. Nah, dari sini telah kita belajar bahwa berbuat suatu kemungkaran itulah sesuatu yang tidak disukai makhluk. Bukan hanya makhluk, Sang Pencipta saja tidak suka kita berbuat kejelekan, suatu kemungkaran. Nah, inilah Allah menyuruh kita untuk berbuat kebaikan, karena berbuat kebaikan itu adalah banyak sekali manfaatnya bagi kita. Jika kita berbuat kebaikan, banyak yang menyukai kita, banyak yang mendekat kepada kita. Terlebih dahulu jika kita selalu berbuat kebaikan, maka kita dekat kepada Sang Penciptanya, yaitu dekat kepada Allah. Nah, karena berbuat kebaikan ini adalah suatu kewajiban bagi kita di dunia ini. Kenapa kita dihidupkan di dunia ini, diciptakan hidup di dunia ini karena Allah, yaitu supaya kita berbuat kebaikan, bukan malah sebaliknya berbuat suatu kejelekan, karena suatu kejelekan itu tidak ada manfaatnya bagi hidup kita. Ini yang dapat saya simpulkan dari tiga ayat tersebut. Jika ada kekurangan, jika terdapat banyak kekurangan dari yang saya jelaskan, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik.